Oke guys, jadi karena kita mau kedatangan ikan baru, nah ini anak pari harus gue pindahin dulu ke dalam kolam pembesaran. Ini sekarang gue lagi isi itu kolam pembesaran dengan air dari Megatank. Jadi sekarang kita langsung aja pindahin anak parinya dan kita akan sexing mereka. Ini dapat berapa jantan dan dapat berapa betina. Oke, ini yang pertama jantan nih. Tuh, kelihatan nih, ada bijinya 2. Oke, ini betina nih guys. Oke, yang kedua ini betina. Betina guys. Oke, jadi kita dapat 1 jantan, 2 betina. Oke guys, jadi sebelum kita bahas mengenai anakan ikan pari, gua mau update sedikit mengenai settingan baru di akuarium atau bug fiber pembesaran ini. Jadi kemarin kan kita pakai 1 pompa nih. Kita pakai pompa 1 biji di sini doang. Sekarang ini gua tambah pompa 1 lagi. Jadi kita menggunakan 2 pompa di sini. Ini gua mengingat-ingat kejadian yang terjadi saat pembangunan Megatank, saat pompa di bak evakuasi mati dan itu mengakibatkan ikan arwana kita dan juga 1 golden dorado akhirnya tewas. Itu karena intinya pompanya mati di saat orang tidak ada yang merhatiin itu bak fiber. Nah, jadi gue pakein 2 pompa. Kalau ada yang mati 1, kita masih punya backup cadangan. Itu tujuannya gue menggunakan 2 buah pompa untuk running di bug fiber ini. Nah, kemudian ikan yang baru datang nanti akan gue taruh di dalam bug fiber ini sekitar beberapa bulan sampai dia ukurannya 60-an cm. Yang datang itu kurang lebih size-nya 55 cm. Jadi gue akan gabungin dengan si Barramundi sampai dia berukurannya udah cukup enak masuk ke dalam Megatank ini. Dan juga kalau kita gedein di dalam bug fiber ini, di mana air ini tuh difilter oleh filtrasi Megatank, jadi kualitas airnya pun sangat terjaga, temperaturnya pun sangat terjaga. Walaupun ini dekat dengan atap, tapi temperaturnya gue bisa bilang stabil karena ya mengikuti temperatur volume air Megatank sebenarnya guys. Tuh, jadi ini bener-bener lewat doang nih. Tuh, dari pompa, dari filter, masuk sini, masuk sana, bablas ke bawah. Udah, gitu doang. Jadi dengan gua taruh di sini, harapannya juga untuk nge-push mereka makan itu sangat mudah. Karena ikan-ikan di Megatank sekarang ini gua kasih makan 5 hari gua genjot, 2 hari puasa. Nah, ini kebetulan lagi hari kedua mereka puasa, mereka nggak dapat makan nih. Sedangkan Barramundi dengan kondisi seperti ini bisa gua kasih makan sehari 3 kali gitu. Tanpa harus gua ngasih makan juga ikan-ikan di Megatank. Sedangkan kalau dia misalnya udah gua gabung ke Megatank, berarti kalau gue mau nge-push si Barramundi, secara nggak langsung gue juga nge-push makan ikan-ikan yang ada di Megatank. Paham ya yang gue maksud? Nah, kalau di sini kan ya udah. Nah, jadi untuk peacock bass ini kita mau kasih makan dengan ikan lele hidup. Jadi kebetulan baru tadi sore datang. Nih, kita taruh sini dulu dan kita langsung gas ke peacock bass ya, guys. Wah, anjir. Oke, jadi kalau kalian baru ingin membeli pari air tawar, ini ada beberapa tips dari gua ya. Pertama, kalian harus perhatikan berat badan pari tersebut. Gimana cara taunya? Jadi, pari itu kalau dia makannya banyak, kabur kan? Di punggungnya atau di punuknya ini, itu akan menggembung gitu kan, kayak kekenyangan gitu. Nah, itu kalian harus lihat. Jangan kalian beli ikan pari yang malnutrisi atau kurus. Biasanya itu ikan bermasalah. Tahu kurus apa enggaknya dari mana? Kalau misalnya ikannya kurus, di belakangnya ini nanti kelihatan kayak ada tulangnya 2. Aneh contoh fotonya kayak gini. Itu ikan pari yang nggak sehat. Jangan beli kayak begitu seberapapun murah itu ikan. Nah, kemudian kalian harus memperhatikan spirakelnya. Nah, spirakel itu lubang di belakang mata pari itu guys. Lihat nggak nih? Ada kayak lubang gitu. Itu namanya spirakel. Itu gimana cara pari air tawar berkomunikasi dengan kita. Nah, ini kan karena lagi makan nih. Kalian bisa lihat tuh dia. Tuh kayak ngunyah gitu tuh. Kelihatan nggak sih? Atau kayak lagi ngunyah gitu kan. Nah, tapi kalau lagi nggak makan, spirakelnya itu kalau
normal itu kayak kita bernapas lah, kira-kira aja normal begini kan. Nah, tapi kalau dia lagi stres atau kualitas air lagi nggak bagus atau dia lagi sakit, itu bisa-bisa begini deh, kayak kita lagi ngos-ngosan. Kebayang ya gue maksud ya? Nah, tapi kalau ini kan dia lagi ngunyah nih guys, lagi ngunyah. Jadi emang kayak begitu dia ngunyahnya, kelihatannya dari spirakelnya. Karena mulut pari itu ada di bawah. Dan juga kalau spirakel, kalian harus lihat jangan sampai pari itu spirakelnya tutup sebelah guys. Itu kemungkinan terkena gill flux. Nah, gill flux ini kayak hidung tersumbat. Kalian tahu hidung tersumbat kan? Hidung kalian sebelah nggak bisa napas, tapi yang satu bisa. Sama kayak pari. Spirakelnya sebelah ketutup, sebelah doang yang jalan. Itu kalau nggak diobatin biasanya resiko matinya cukup lumayan tinggi. Dan untuk itu sebenarnya pengobatannya gampang. Kalian pakai Prazi. Kemudian kalau kalian beli pari air tawar, sebelum kalian beli, pastikan kalian tahu di tempat penjualnya itu dia dikasih makan apa. Karena begitu ikan tersebut nyampe di tempat kalian, kalian sebaiknya ngasih makan apa yang selama ini dia makan. Minimal ya intinya harus makan dulu deh. Mau nanti minggu depan, 2 minggu lagi kalian mau ubah dietnya ya terserah. Tapi di seminggu 2 minggu awal, ya penting ikan itu harus mau makan terlebih dahulu. Makanya itu sangat penting untuk tahu dia makan apa di tempat penjualnya. Nah, dan kalau bisa pari air tawar ini biasanya kalau dikirimnya luar kota ya, itu biasanya ukuran-ukuran seperti ini dipuasain dulu sekitar 2-3 hari. Nah, sebelum dia puasa, itu kan pasti dikasih makan dulu ya sama orangnya. Pastikan minta video ikan itu lagi makan dan kalau bisa ditulis tanggalnya. Sekarang misalnya tanggal 10 gitu. Hari Kamis tanggal 10 tahun ini atas nama si Joko atau si Bambang gitu kan. Ditempel nih, ditempel gitu. Ditempel sambil diliatin nih, lagi kasih makan. Contoh nih, kayak gua nih ada nama kalian di sini, gua pegang kertas sambil gue liatin, oh nih bang ikannya mau makan ya, yang ini nih punya ikan abang, nah contoh kayak gitu. Jadi nggak ada manipulasi video, jangan sampai video lama yang dikasih ke kalian dan habis itu 1001 alasan si penjual begitu ikan kenapa-kenapa di tempat kalian. Dan ini juga sebenarnya untuk menjaga penjual juga. Misalnya penjualnya nih udah ditunjukin nih, bang ikannya udah mau makan ya segala macam, terus nyampe di tempat kalian kenapa-kenapa ya kalian nggak bisa nyalahin penjualnya juga. Maksudnya dari sisi penjual lah nih, sebelum gua puasain ikan aman, ikan gemuk, ikan makan di tempat lu kenapa-kenapa, lu ngapain nyalahin gua? Hal-hal seperti itulah. Jadi itu sebenarnya untuk membentengi atau menjaga, intinya saling menjaga antara si penjual dan juga si pembeli. Nah itu ya, jadi udah ada beberapa hal. Dan kemudian ya saran dari gue beli ke orang yang jelas-jelas saja. Karena banyak juga orang yang ikan itu belum stabil. Seperti yang pernah gue bilang sebelumnya, ikan gue ini baru gue jual di umur 1 bulan. Baru mau gue lepas. Banyak orang yang baru seminggu 2 minggu udah dilepas. Nah itu ikan kondisinya lagi apa ya, masih belum stabil lah. Itu belum layak untuk dijual. Nah, tapi ya kadang-kadang ada orang yang ya udah, yang penting barangnya cepat keluar gitu kan, dapat uang ya udah gitu. Jadi balik lagi ke penjualnya. Nah, jadi ini kan baru gue pindahin dan langsung mau makan karena gue menggunakan air yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antara air baru dan air lama di tempat dia. Dan dia pun saat gue pindahin dia tidak terekspos ke udara. Gue menggunakan kontainer. Jadi nggak menyebabkan dia stres kecuali saat gue kejar-kejar mau diserok ya, itu aja stres faktornya. Dan juga tadi sempat airnya berkabut kan, kalian lihat airnya berkabut karena sebenarnya gue baru selesai maintenance filter di sini, baru gue cuci-cuci segala macam filter di sini, makanya masih ada debu-debu yang belum selesai keluar, makanya begitu gue isi air akuarium ini menggunakan air Megatank jadinya berkabut. Tapi hitungan beberapa jam kayak sekarang udah oke lah. Mungkin besok juga udah crystal clear lagi kok, nggak masalah. Nah ini buktinya setelah gue pindahin ikan juga langsung mau makan. Jadi untuk anak pari kita tadi kan kita dapat 2 jantan 3 betina. Yang jelas ini jantan dan ini diantara semuanya menurut gue yang paling oke. Dan kedua ini betinanya tuh. Ini gue maksud nih kalau perutnya gemuk setelah makan nih naik kan kayak punuk onta. Yang ini emang dari awal gue perhatiin selera makannya kurang.
Jadi dia gemuk-gemuk, naik, tidak kurus, tapi tidak segemuk ini nih. Tuh, kan kelihatan kan? Nafsu makannya lain tuh. Udah kayak buncit gitu. Ini juga makan banyak, tapi nggak serakus ini. Ini yang paling rakus yang gue perhatiin. Dan di sana masih makan nih. Tuh. Ya, jadi yang jelas ini jantan, ini betina, dan jantan satu lagi itu gue lupa yang mana. Nah, jadi overall seperti itu mengenai pari air tawar. Dan kalau kalian mau beli, ya ingat saran dari gua, karena banyak hal yang udah gua alami saat dulu gua hunting-hunting ikan pari, entah dapat ikannya sakit, dapat ikannya udah kena gill fluke, dapat ikannya malnutrisi, ujung-ujungnya mati guys. Karena ya pada waktu itu pengalaman gua belum seberapa, jadi gua emang lebih banyak tidak taunya dibanding taunya. Nah ini yang gua share ke kawan-kawan, lebih banyaknya ke pengalaman-pengalaman yang pernah gua alami. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, jadi itu aja video gua kali ini dan see you guys in my next video. Bye-bye.